Halo Sobat Texco, welcome to Texco Talks. Jadi, Texco Talks ini merupakan podcast dari Texco Solution yang akan membahas mengenai tax, accounting, custom, dan juga legal. Jadi, pantengin terus ya untuk episode-episode podcast kita berikutnya. Sebelumnya, perkenalkan saya Dwi, dan pada kesempatan kali ini akan menemani kalian membahas topik-topik menarik terkait perpajakan. Hari ini merupakan episode 19 dari Texco Talks yang pada kali ini kita akan membahas materi yang sangat lagi happening banget di Indonesia, yang sangat menarik terkait dengan olahraga pedal. Nah, untuk topik kali ini itu akan dikemas dalam judul Main Pedal Kena Pajak, yuk kita kupas tuntas perpajakannya. Untuk menjawab pertanyaan itu, hari ini saya punya narasumber dari Texco Solution, yaitu selaku Junior Tax Associate pada Texco Solution. Tanpa berlama-lama lagi, kita mulai aja podcast kita kali ini. Untuk Kak Feli, gimana nih Kak kabarnya? Ya baik Kak. Kak Uya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Kak, baik. Boleh nih Kak sedikit perkenalan ke Sobat-Sobat Texco? Ya, halo Sobat Texco. Perkenalkan, nama saya Felicia. Saya merupakan salah satu Junior Tax Associate di Texco Solution. Nah, Sobat Texco, itu adalah perkenalan singkat dari narasumber kita pada kali ini. Kita langsung masuk aja ke topik kita kali ini, yaitu terkait olahraga pedal. Seperti tadi yang sudah saya singgung sedikit di awal, bahwa olahraga pedal ini merupakan salah satu olahraga yang sedang happening banget di Indonesia. Banyak diminati, walaupun sebenarnya olahraga ini bukan tergolong olahraga yang murah gitu ya. Sebenarnya gimana sih Kak perpajakan dari olahraga pedal ini? Karena kita semua tahu bahwa olahraga ini bukan tergolong olahraga yang murah. Untuk hitungan olahraga, ini merupakan olahraga yang range harganya itu mungkin bisa dikatakan di atas rata-rata. Jadi sebenarnya banyak nih pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang mungkin suka main pedal, bertanya-tanya sebenarnya gimana sih perlakuan perpajakan terhadap olahraga pedal ini Kak? Iya, pertanyaan netizen kayak. Ya, jadi sebetulnya terkait dengan olahraga pedal ini Kak, pertanggal 20 Mei tahun 2025 kemarin, sebetulnya pemerintah DKI Jakarta itu lewat atau melalui ya Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda itu menetapkan kalau misalnya penyewaan lapangan pedal itu dikenakan pajak atas barang dan jasa tertentu atau PBJT. Nah, jadi kalau secara teknis sebetulnya ini sudah diatur ya dalam keputusan Kepala Bapenda nomor 257 tahun 2025. Nah, keputusan ini sesuai juga nih dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan juga daerah. Jadi walaupun pedal ini adalah olahraga, tapi kalau dia penyewaan lapangannya disewakan secara yang bersifat komersial itu, maka dia akan dikenakan pajak daerah. Seperti itu, Kak. Oh, berarti bukan karena olahraganya sebagai hiburan tapi ya Kak? Iya. Berarti karena ada proses bisnis dalam penyewaan lapangan daripada itu sendiri. Iya, betul Tadi sekali, kan Kak Feli menyinggung tentang pajak pusat dan daerah. Sebenarnya gimana sih Kak hubungan atau perbedaan antara pajak pusat dan daerah ini? Iya, kalau perbedaannya sendiri antara pajak pusat dan daerah, kita ada beberapa perbedaannya, Kak. Satu, kalau kita lihat dari yang memungutnya nih. Kalau pajak pusat, itu yang memungut artinya dari pemerintah pusat gitu ya, Direktorat Jenderal Pajak. Kalau misalnya dari pajak daerah, yang memungut adalah pemerintah daerah gitu kan Kak. Kedua, kalau kita lihat dari jenis pajaknya. Mungkin Sobat Texco udah tahu kali ya, kalau misalnya contoh pajak pusat itu kayak PPN, PPH, PPNBM, kemudian ada bea materai dan juga PBB pusat. Nah, kalau pajak daerah itu contohnya kayak PJBT tadi, terus ada pajak kendaraan bermotor yang biasanya mungkin Sobat Texco sering bayar gitu ya. Terus ada juga pajak PBB juga. Nah, PBB ini terbagi lagi. Jadi ada PBB perkebunan, perhutanan dan juga pertambangan atau P5L itu dipungut oleh atau itu adalah pajak pusat gitu. Jadi dari pemerintah pusat. Terus yang kedua, kalau misalnya PBB perkotaan dan perdesaan itu disebut pajak daerah, masuk kategori pajak daerah. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya tujuan penggunaan, kalau pajak pusat tentunya masuk ke kas negara, yaitu di APBN. Kalau misalnya pajak daerah, itu masuk ke kas daerah, berarti APBD gitu sebutannya, gitu kan. Kita tadi membahas ada proses bisnis di situ ya Kak. Ya, ada betul. penyewaan antara lapangan yang digunakan oleh pemain juga nih, Betul, berarti pemain betul. membayar untuk menyewa lapangan pedal tersebut.
Lalu sebenarnya berapa sih Kak tarif pajaknya, dan terkait penyewaan lapangan ini yang dikenakan itu langsung dikenakan kepada pemain yang menyewa lapangan atau justru pengelola yang punya lapangan nih Kak sebenarnya? Iya, menarik sekali. Jadi gini Kak, kalau tarifnya sendiri itu 10% dari harga sewa. Jadi contoh ya, saya analogikan gitu. Misalnya Kak Wi nih sebagai pemain pedal gitu, saya pengelola lapangannya. Jadi dari tarif 10% itu misalnya per jam 400.000 Kak. Berarti tarif pajaknya sendiri dari harga sewa, artinya 400.000 kita kali 10% jadi 40.000 gitu Kak ya. Jadi Kak Wi bayar ke saya 440.000. Nah, siapa yang memungut dan menyetor? Yaitu saya sebagai pengelola lapangan. Jadi saya yang memungut dari Kak Wi, saya yang setor dan lapor kepada Pemda atau pemerintah daerah. Kita dari tadi berbicara nih Kak, soal betapa mahalnya sebenarnya untuk sewa pedal ini gitu kan. Iya, betul. Untuk sewa lapangan yang untuk kategori hiburan dan olahraga sebenarnya itu tergolong sangat mahal gitu. Selain pedal nih, sebelumnya kan kita sudah kenal juga ada olahraga mahal lain kayak golf gitu. Betul. Nah itu juga olahraga yang mungkin tarifnya tidak murah gitu Kak. Ya. Lalu kenapa sekarang nih pedal nih yang kena pajak? Apakah sebenarnya golf itu juga kena pajak atau sebenarnya dia juga tidak kena gitu? Padahal dia juga tergolong sebagai salah satu olahraga mahal Kak. Iya. Jadi sebenarnya ini pertanyaan menarik ya, karena mungkin Sobat Texco juga pada bingung gitu kan Kak, kok kayaknya golf nggak kena pajak atau apa gitu. Sebenarnya golf itu kena pajak Kak. Dia kena pajak pertambahan nilai atau PPN. Berapa tarifnya? 11%. Jadi itu udah ada undang-undang PMK-nya. Nah, kalau misalnya pedal, itu dia kan masuk ke kategori hiburan untuk pajak daerah. Jadi kalau golf itu dia nggak masuk lagi ke pajak daerah, karena kan udah masuk ke PPN. Jadi menghindari pajak double. Pemerintah menghindari pajak double gitu. Nah, karena tadi si pedal ini bukan termasuk ke dalam objek pajak PPN, jadi dia dikenai ke pajak daerah untuk sebagai sumber pendapatan lah daerah gitu. Oh jadi sebenarnya itu karena dari golf ini sudah dikenakan PPN gitu ya Kak sebelumnya. Betul. Jadi bukan karena pajak ini dikenakan ke pedal itu karena dia barang mewah ya Kak sebenarnya? Iya, jadi sebenarnya konteks hiburan, jasa hiburan itu dalam konteks peraturan daerahnya Kak. Bukan berarti pedal itu sesuatu hal yang mahal atau eksklusif gitu ya. Karena kan sekarang banyak sekali ya olahraga yang dimana dia disewakan atau sebagai gitu ya layanan yang bersifat komersial. Makanya dia dikenakan pajak atas itu. Dari tadi kita udah bahas nih Kak soal pajak pedal yang dikenakan kepada pemainnya gitu ya, pemainnya yang menyewakan lapangan yang begitu mahal gitu. Dari sisi pengusahanya nih Kak, atau orang-orang yang mungkin punya usaha lapangan pedal atau apa, itu apa sih Kak yang sebenarnya harus dilakukan sama mereka terkait perpajakannya Kak, atau apa yang harus dilakukan mereka nih Kak sebenarnya? Iya, satu yang harus pengelola lapangan lakukan itu adalah terdaftar dulu nih sebagai pemungut PBJT di daerah masing-masing. Itu satu. Kedua, sebagai pengelola pedal ya, mungkin teman-teman di sini siapa tahu ada yang pengusaha pedal nih Kak, Sobat Texco gitu ya. Jadi yang kedua adalah harus punya sumber pencatatan yang jelas. Jadi berapa sih sebetulnya pendapatan yang masuk, terus berapa sih pajak yang disetornya, jadi kita udah punya perhitungannya. Gitu. Yang ketiga adalah kita harus melapor dan menyetor ke Pemda itu secara berkala. Nah itu untuk jatuh temponya sendiri, kalau pedal ini karena dia pajak sewa di daerah itu tanggal 10 ya, tanggal 10 paling lambat pada bulan akhir masa pajak berikutnya. Wah, jadi lumayan juga nih ya Kak, besar banget nih tanggung jawabnya para pengelola lapangan pedal ini berarti kan? Iya, betul. Tapi wajar sih Kak, mengingat bahwa pedal ini kan bukan olahraga yang murah ya, olahraga yang berarti mungkin penghasilan para pengelola ini juga besar gitu. Yang nantinya itu akan dialihkan ke pajak daerah, yang akan membuat kontribusi baik nih buat daerah juga ya kan Kak? Betul. Jadi memang pajak yang disetor itu kan masuk ke daerah ya Kak, dan itu juga nantinya akan digunakan untuk masyarakat juga gitu. Misalnya nih untuk bangun fasilitas olahraga kah, atau misalnya untuk bangun sekolah, jembatan. Jadi memang yang dibayarkan masyarakat itu kan kembali ke masyarakat juga gitu. Baik Kak, benar sih, artinya nanti kalau misalnya ada olahraga-olahraga baru yang mungkin muncul, mungkin bisa juga nih Kak untuk sebagai kontribusi pajak daerah lanjutan gitu kan? Iya betul banget. Jadi bisa jadi ya, siapa tahu nanti ada muncul lagi tren olahraga baru, kayak misalnya ada bubble soccer atau ada futsal indoor yang
mini usaha Indomie gitu, itu bisa juga dikenakan pajak daerah gitu Kak. Tapi kita harus lihat dulu nih dasar hukumnya seperti apa gitu. Oke. Nah, kalau kayak gini sebenarnya menurut Kak Feli nih, Iya. apa sih Kak yang jadi tantangan buat penggunaan lapangan nih terkait pajaknya tuh sebenarnya Kak? Iya, sebenarnya tantangan ini akan selalu ada gitu Kak ya. Kalau misalnya terkait dengan pedal ini sendiri, itu tantangannya satu, mungkin banyak pengusaha ini masih belum tahu gitu ya. Kalau misalnya pedal ini sebetulnya masuk ke dalam maksudnya masuk ke dalam kategori pajak hiburan gitu. Yang kedua, mungkin pengusaha pedal ini kadang masih belum punya pencatatan yang jelas gitu loh Kak. Atau sistem booking yang resmi gitu. Jadi itu. Terus yang ketiga adalah mereka banyak masyarakat gitu ya yang belum tahu kalau misalnya ternyata pedal ini dikenakan pajak, sehingga mereka kayak mengira apakah ini harganya naik terus gitu ya, padahal kan itu karena ada pajaknya. Itu sih Kak. Oke, terakhir deh Kak, boleh nih Kak Feli kasih tips buat para pengusaha pedal nih, apa sih yang harus mereka lakukan biar usaha mereka nih aman, pajaknya lancar, usahanya lancar gitu kan, tahan lama usahanya, itu gimana sih Kak? Tahan lama, tahan banting gitu. Tahan banting gitu ya. Iya. Ya, jadi buat Sobat Texco ya, yang mungkin ada pengusaha pedal, tipsnya satu adalah segera daftarkan usaha Anda ke Bapenda setempat gitu. Kedua, pastinya lagi-lagi ya, saya selalu menekankan untuk pencatatan transaksi yang rapi dan transparan. Itu penting sekali gitu. Yang ketiga adalah segera lapor dan juga setorkan pajaknya tepat waktu. Oke, terima kasih Feli untuk info dan ilmu yang baik nih dari podcast kita kali ini terkait olahraga yang sedang hype di Indonesia, yaitu olahraga pedal. Terima kasih banyak atas informasi dan ilmu yang sudah Kak Feli berikan. Sama-sama Kak. Dan itulah episode dari Texco Talks kita pada hari ini. Terima kasih sudah menemani saya dalam diskusi terkait pajak dan keuangan pada kali ini. Jangan lupa untuk tetap terhubung dengan kami, Texco Solution, untuk mendapatkan seputar info dan ilmu terupdate mengenai keuangan dan pajak. Dan tentu saja, kalau misalnya kalian suka sama podcast ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini untuk mendapatkan dan mengikuti episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa di Texco Talk selanjutnya. Tetap semangat dan jaga terus keuangan dan bisnis kamu ya.